Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Salawat serta salam saya ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, dan rasa syukur yang tak terhingga saya selalu kumandangan dari kalbu saya kepada Zat yang Maha Ghaib, Maha Cipta dan Mencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena anugerah dan sebagainya yang Allah berikan kepada kita semua umat manusia yang ada di dunia ini, alhamdulillah sampai saat ini saya pribadi masih diberikan umur panjang, masih diberikan nafkah, masih diberikan perlindungan, masih diberikan cobaan. Jadi cobaan itu adalah nikmat, jangan salah. Yang namanya cobaan itu nikmat, karena dengan adanya cobaan, manusia yang ada di alam dunia ini pasti berpikir. Dengan adanya cobaan, manusia yang ada di alam dunia ini pasti dia akan mencerna, ya, yang tadinya tidak baik, semoga dengan cobaan yang berlimpah kepada pribadinya itu akan menjadi tolak ukur. Ini baru di dunia, belum di akhirat. Alhamdulillah, kalau diberi cobaan sama Allah, ya alhamdulillah, berarti Allah masih menyayangi kita. Bukan berarti kalau manusia itu diberikan cobaan, diberikan hinaan oleh manusianya itu sendiri, itu bukan berarti kita itu dibenci sama Allah, bukan. Saya yakin dengan adanya cobaan-cobaan itu, justru kita ini sedang diproses. Itulah dosa kita, itulah kita. Jadi cobaan-cobaan yang diberikan kepada kita, itulah kelakuan kita. Dan disitulah Allah menegurnya. Disitu pula juga Allah coba pengen seberapa. Setelah kamu diberi cobaan, apakah kamu lebih berpikir, apakah kamu lebih rusak? Kalau dia lebih berpikir, dia pasti akan lebih, ibarat kata, bertakwa kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dia rusak, dia akan tambah. Begitu dia diberi cobaan, dia tidak terima, serasa dirinya paling benar, paling baik, padahal itu salah. Setiap Allah memberikan cobaan kepada setiap manusia atau keluarga, di situ Allah berarti menegur kita untuk segera berpikir, untuk segera kita memberikan, ibarat kata, planning ke depan agar kita lebih baik, agar kita lebih manfaat hidupnya, dan agar kita juga lebih bertakwa kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melihat dari perjalanan para rasul-rasul yang Allah ciptakan di muka bumi ini, mulai dari Adam sampai junjungan kita Sayyidina Muhammad SAW, semua diberikan cobaan yang sangat dahsyat. Ya. Apresiasi buat karyawan Ya. dan kirim hadiah untuk rekan Gitu. kerja. Jadi Made Simpler sangatlah Tech dahsyat. Gift. Kalau kita manusia sekarang ini, cobaannya sepele sedikit. Tidak seperti cobaan seperti Nabiullah Nuh, cobaan seperti Nabiullah Musa, cobaan seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, cobaan seperti Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam diberi cobaan, contohnya Nabi Ayub diberi cobaan yang sangat luar biasa dahsyatnya. Karena setiap cobaan itu keterkaitan yang namanya setan untuk menggoda manusia itu supaya lebih rusak dan lebih dia murtad dan lebih dia tidak bertakwa lagi kepada Allah, itu pasti. Karena setan itu tidak akan terima
manusia-manusia yang ada di alam dunia ini, khususnya bi umat Sayyidina Muhammad SAW, itu masuk surga, tidak suka. Karena yang diinginkan setan, para manusia yang ada di bumi ini menemani dia di mana? Di neraka jahanam. Makanya tatkala Nabi Ayub alaihissalam itu bertakwa, dia mempunyai harta, mempunyai istri cantik, mempunyai anak-anak yang soleh. Setan biasa laporan juga sama Allah, setan juga. Setan berkata kepada Allah, "Ya Allah, ada apa?" Kata Allahnya, "Setan kamu." Kan begitu kira-kira. "Ada apa kamu setan?" Nanya-nanya. Gitu kira-kira kata Allah, kan. "Saya mah nggak percaya kalau Nabi Ayub itu bertakwa kepada Engkau ya Allah," katanya. Karena dia itu benar-benar bertakwa, beriman. Allah berkata, "Ayub bertakwa kepadaku karena dia beriman kepadaku." Setan tidak percaya. Dengan alasan apa kamu tidak percaya? Karena dia mah enak katanya, hidupnya banyak duitnya, kan gitu kira-kira. Istrinya cantik, anaknya ganteng-ganteng, mungkin seperti itu kan kira-kira argumennya seperti itu ya. Kata Allah, tidak. Ayub bertakwa kepadaku karena dia beriman kepadaku, kata Allah. Setan, izinkan saya menggoda, kata setan kan. Kata Allah, silakan kalian goda. Silakan kau setan goda dia. Karena yakin katanya, Nabi Ayub itu bertakwa kepadaku bukan karena dia mempunyai apa-apa, tapi memang dia beriman kepadaku dan bertakwa kepadaku. Akhirnya setan menggoda dengan izin Allah. Jadi setan juga menggoda itu tetap dengan izin Allah ya. Pertama ya, Nabi Ayub alaihissalam diberi ya kan penyakit lepra, sehingganya matanya buta Nabi Ayub. Sudah buta karena penyakit itu, bau katanya dia. Akhirnya termasuk hewan piaraannya, ibarat kata pertaniannya, semuanya itu pada dihangus-hanguskan oleh setan ya. Tapi Nabi Ayub itu diberi lepra, dia masih bertakwa dan beriman kepada Allah. Dihabiskan hartanya, beriman juga tetap sama Allah Subhanahu wa taala. Anak-anaknya dibunuh juga, tetap dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai terakhir dia dibuang, disingkirkan karena saking baunya oleh istrinya. Ya kan? Setelah itu dia asingkan ke sebuah gua kan. Sudah gitu bertahun-tahun dia akan diasingkan begitu, sangat pedih itu kan. Tapi tetap Nabi Ayub bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak goyah, tidak sedikit pun ibarat kata, "Lah, aku sudah begini, aku enggak murtad, enggak." Tetap dia bertakwa, malah lebih beriman kepada Allah. Nah, pas saat itu terakhir itu, setelah dia di dalam gua, Nabi Ayub alaihissalam itu mau digoda lagi sama setan, di-stop sama Allah. "Cukup setan," kata Allahnya. "Hai malaikat, cukup. Ayub sudah kau goda seperti ini, seperti itu," kata Allah. Dia tetap beriman kepadaku. Kalau ini digoda lagi sudah keterlaluan, kira-kira seperti itu kan. Akhirnya melalui malaikat Jibril diperintah dari Allah Subhanahu wa taala, malaikat coba. Ya kan? Akhirnya dibisikkanlah ibarat kata di telinganya Nabi Ayub alaihissalam, "Hai Nabi Ayub, coba kau injakkan kakimu," katanya ya. Setelah dia diinjakkan kakinya, sedih juga nih ya. Diinjakkan kakinya, keluarlah dari dalam air tanah itu muncratan air. Jadi air itu langsung keluar membasahi tubuhnya, sembuh. Dia hebat lagi, dia sakti lagi, dia ganteng lagi, semuanya apa yang diibarat katanya hilang itu kembali lagi. Setelah mengarungi bahtera cobaan yang sebegitu dahsyatnya dari sosok setan
yang ingin menguji ketakwaan Nabi Ayub. Kata Allah, seberapapun Ayub, sehebat apapun cobaan yang engkau berikan kepada Ayub, kata Allah, aku mengizinkan atas titah kau menggoda Ayub, tapi tetap Nabi Ayub alaihissalam bertakwa kepada Allah. Nah, intinya apa yang saya curahkan itu juga bisa terjadi kepada diri kita, diri Anda semuanya. Jangan takutlah dengan cobaan. Cobaan itu datang tetap dari Allah. Yang menggoda siapa? Setan. Setan juga izin sama Allah. Tapi kalau cobaan itu terus Anda lalui dengan ikhlas, cobaan itu Anda dicoba semakin banyak, Anda semakin bertakwa dan terus menyembah kepada Allah. Allah tidak akan memberikan cobaan kepada manusia yang tidak manusia mampu. Artinya Allah tidak akan memberikan lebih cobaan kalau manusia itu tidak mampu. Berarti selama cobaan itu masih ada pada diri kita, insya Allah kita masih diberi kemampuan dalam menanggulangi cobaan-cobaan itu. Oke? Ini bukan nasihat. Ini juga bukan berarti saya pinter, tidak. Tapi kira-kira seperti itulah gambarannya para sahabat-sahabatku ya. Bahwa dengan adanya cobaan berarti Allah sedang menegur kita. Dengan adanya cobaan berarti Allah itu sedang menyayangi kita sebagai makhluk yang diciptakan untuk lebih bertakwa kepada Allah. Oke, begitu saja. Semoga kalian semua sehat, panjang umur, banyak rezeki, dan keluarga kalian semua diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, serta anak yang soleh dan soleha. Billahi taufiq wal hidayah. Waridho walinaya, saya Kang Fatur dari Banten mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.